Halo Sobat Trip, apa kabar? Di video kali ini, aku mau membandingkan dua buah jam pintar. Yang di sebelah kiri aku ini ada Huawei Band 8, dan di sebelah kanan aku ini ada Huawei Watch GT3. Jadi di video kali ini, aku mau membandingkan apa saja persamaan dari kedua benda ini. Jadi dari segi harga memang terpaut sangat jauh, tapi dari segi kegunaan, apakah keduanya ini memiliki fungsi yang serupa? Untuk mengetahuinya, pastikan kalian simak videonya sampai habis. Yang pertama, aku mau kasih tahu teman-teman untuk Huawei Band 8 ini, fitur apa saja yang ada di sini. Jadi di sini dikasih tahu Huawei Band 8 itu desainnya sangat tipis sekali, yaitu 8,99 mm, dan juga layarnya itu tipenya AMOLED. Dan untuk baterainya di sini informasinya long battery life and fast charging. Dan juga tentunya ada support untuk pemantau kesehatan seperti pemantau detak jantung dan juga pelacak tidur dan pengecekan untuk jumlah oksigen. Dan juga di sini ada 100 mode olahraga, dan juga di sini interface-nya bisa diganti sangat banyak sekali. Kita bisa download di aplikasi Huawei Kesehatan. Dan juga tentunya Huawei Band ini anti air. Ini di kedalaman 5 ATM. Dari segi fitur menurut aku cukup bagus ya, cukup menjanjikan. Tapi nanti kita akan lihat di dalamnya seperti apa ya. Dan untuk Huawei Watch GT3, aku udah membuat beberapa video mengenai jam ini, jadi teman-teman bisa lihat linknya yang ada di deskripsi. Ini adalah tampilan dari Huawei Band 8. Sangat simple, jadi di sebelah kanannya hanya ada satu tombol. Jadi kalau dibandingkan dengan Huawei Watch GT3, di sini dia ada crown-nya dan juga ada tombolnya di bawah. Tapi Huawei Band 8 ini hanya ada satu di sini, dan desainnya sangat ramping. Untuk material strapnya, kalau aku bilang sih sama-sama lembut, walau mungkin berbeda di ketebalannya ya. Yang Huawei Watch GT3 ini lebih tebal dan Huawei Band ini lebih tipis tapi sangat lembut. Sangat nyaman ya sepertinya nih. Dan untuk bagian buckle-nya ini dia menggunakan plastik, berbeda dengan Huawei Watch GT3, dia menggunakan stainless. Casannya juga berbeda, walaupun sama-sama magnetik, tapi yang sebelah kiri aku ini untuk yang Huawei Band 8 ini bentuknya seperti ini. Nah, ini yang sebelah kanan adalah untuk Huawei Watch GT3. Nah, jadi si Huawei Band ini dicasnya seperti ini. Ini ada magnetnya, nempel dia. Nah di sini ada dockingnya tuh 2. Kalau menurut aku ini kurang nyaman pengecasan seperti ini karena posisinya kemungkinan untuk gesernya tuh sangat besar. Berbeda dengan casan magnetik punya Huawei Watch GT3 ini, bentuknya bulat. Dan dia bisa seperti ini. Jadi udah, ini potensi untuk kegeser atau copot pada saat pengisian sangat kecil. Karena dia cukup solid ya nempelnya. Seperti ini tampilan dari kedua casan ini. Lalu untuk layarnya sama bagusnya, sama tajamnya. Ya, cuma nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman dalaman fitur dari Huawei Band 8 ini. Sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman dalamannya dari si Huawei Band 8 ini. Jadi untuk interface-nya kita bisa download di aplikasi Huawei Kesehatan, itu sangat banyak, baik itu yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, ini untuk pemilihan masuk ke menunya, kita bisa langsung pencet di tombol sebelah kanan, ataupun nih untuk kita swipe ke kanan ini adalah untuk tombol kembali jika kita sudah masuk ke menu. Nah, ini jadi settingan default, begitu kita swipe ke kanan itu dia ada pemantauan cuaca dan juga untuk pemutar musik di sini. Ini sama. Defaultnya sama seperti ini. Sudah hanya sampai di cuaca dan musik. Lalu kita swipe ke
sebelah kiri ini settingannya bisa diatur lagi. Aku cuman bikin satu doang di sini, hanya untuk denyut jantung. Dan untuk di Huawei Band, begitu kita swipe juga sama dia tampilannya. Nah, ini bisa disetting. Mau tambah apa aja bisa, tapi karena aku milih yang simple untuk di Huawei Watch GT3, aku hanya bikin satu untuk detak jantung. Dan untuk swipe ke bawah, swipe ke atas, maaf, ini bisa untuk notifikasi. Sama juga seperti yang di Huawei Watch 3, swipe ke atas untuk lihat notifikasi. Dan swipe ke bawah di Huawei Band 8 ini masuk ke beberapa tampilan kecil. Nih, jadi ini tampilan yang membantu tanpa harus masuk ke menu utama. Kalau kita swipe ke bawah, di sini ada informasi mengenai sisa baterai dan juga waktu, dan juga pengaturan di sini. Nah, untuk tampilan umum yang berbeda, ini aku udah coba otak-atik, coba cari perbedaan. Yang membedakan antara Huawei Band dengan Huawei Watch GT3 ini, di Huawei Band dia ada menu untuk kurangi kecerahan di malam hari. Nah, di Huawei Watch GT3 ini tidak ada. Nah, tapi di Huawei Watch ini, Huawei GT3 ini, dia ada pilihan untuk di bagian tampilannya itu untuk kecerahan otomatis. Di Band ini tidak ada menu untuk kecerahan otomatis. Dan selebihnya menurut aku ini mirip, identik. Lanjut ke menu utama. Jadi untuk masuk menu utama aku pencet tombol sebelah kanan. Ini tampilan menu utama di Huawei Band. Jadi dia adalah segaris ke bawah untuk pengaturan ini. Dan aku udah coba bandingkan juga dengan Huawei Watch GT3. Apa saja yang berbeda di sini. Jadi kalau aku bilang dari hasil otak-atik aku di antara kedua barang ini, ya, walaupun dari segi tampilannya berbeda, tapi dari segi fitur yang berbeda signifikan hanya ada di kompas. Di Huawei Watch GT3 ini ada menu kompas, di Huawei Band 8 ini tidak ada kompas, dan juga pengukur ketinggian. Nah, ini sensor tekanan udara dan juga ketinggian permukaan. Ini tidak ada di Huawei Band 8. Mengingat harganya yang sangat murah, wajar jika kedua fitur tersebut tidak dimasukkan di sini. Tapi kembali ke fungsi utama, Huawei Band ini diperuntukkan memang untuk olahraga. Jadi dia fitur olahraganya sangat banyak di sini. Dan juga pemantau kesehatannya tentu sebagai smartwatch atau gelang pintar dia wajib mencantumkan fitur pemantau kesehatan, yang mana tentunya di Huawei Watch GT3 itu ada. Jadi hampir 80% dari aplikasi atau fitur yang ada di Huawei Watch GT3 ini ada di sini. Dari segi fitur mirip, tidak banyak berbeda kecuali dua aplikasi tadi itu. Aplikasi kompas dan pemantau ketinggian dan juga tekanan udara. Selebihnya fungsinya, fiturnya mirip. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau menurut aku, orang yang membeli Huawei Band 8 ini adalah orang yang memang sudah memiliki jam yang cukup bagus atau cukup mumpuni, tapi butuh alat untuk memantau aktivitas olahraga atau pemantau kesehatan. Bisa cukup beli Huawei Band 8 ini. Tapi untuk teman-teman yang belum mempunyai jam yang dalam tanda kutip canggih, jam yang multifungsi, bisa menjadi aktivitas sehari-hari, bisa juga memantau olahraga, dan juga bisa diajak traveling tipis-tipis, ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Itu aja perbedaan dan persamaannya antara Huawei Band 8 dengan Huawei GT3. Jadi menurut teman-teman lebih baik pilih yang mana? Tulis pendapat di kolom komen ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.